Contoh sekarang untuk fuel system. Fuel system kita menggunakan CRI, Common Rail Injection, yang mana di sini kalau terkenalnya itu dia lebih efisien, terus kemudian emisinya lebih bagus, peningkatan performa, dan juga pengurangan kebisingan. Tapi biasanya bahan bakarnya agak butuh yang lebih bagus. Kalau misalkan tercampur air atau kotoran yang sedikit gitu aja bisa rewel untuk CRI ini. Kemudian di sini ciri khasnya lagi, susunannya adalah seperti ini. Ada di sini mulai dari tangki. Tangki bisa ada di bawah sini, atau kalau yang tipe B berarti tangkinya terpisah dari unit. Kemudian dari fuel yang ada di dalam fuel tank nanti akan disedot di sini oleh yang namanya feed pump. Tapi sebelum melalui feed pump dia menuju ke water separator, pemisah air. Jadi kan air itu kalau di fuel system yang biasa dikit-dikit masih boleh lah, tapi kalau yang ini memang agak strict, harus free dari air, karena kalau sampai masuk injektor bisa sangat rawan karat. Terus nanti kalau misalkan macet udah sulit, harus dibongkar. Di sini memisahkan bahan bakar dengan air. Kita bisa lihat dari di sini, kalau di unit itu bentuknya transparan dari kaca. Kalau nggak kaca ya dari apa itu namanya, akrilik, seperti itu. Dan nanti di bagian ini ada namanya water in fuel. Ini kurang fuelnya. Water in fuel sensor. Ada sensor yang mendeteksi air di dalam bahan bakar. Sensor ini kalau terjadi atau masuk air di dalam bahan bakar, terutama di sini ya, itu nanti akan memberikan warning atau peringatan pada modul controller. Seperti ini. Untuk water in fuel sensor ada kabelnya, ada kabel yang menuju ke bagian bawah. Ini ciri khasnya paling mudah dicari ya, ada kacanya ini. Kemudian dari separator ada feed pump. Ini dikendalikan oleh ECU untuk elektriknya. Jadi dia bukan mechanical feed pump, melainkan electric feed pump. Diumpan ke gear pump untuk supply pumpnya pompa injection ini. Jadi melewati 3 pump ini. Ada feed pump, supply, terus kemudian nanti ada high pressure. Dari supply lanjut ke filter, jumlahnya 3, untuk memfilter bahan bakar dari partikel yang tidak diinginkan. Kalau water separator itu di sini di bagian bawah ya, kalau nggak salah kemarin saya moto. Dua-duanya Pak ya? Iya, dua-duanya. Karena memang kalau untuk WCI sendiri, orangnya kemarin kami tanya, kuat nggak kalau dikasih B30? Katanya bisa. Makanya mereka pasang ini, filternya kan cukup banyak ini. Terus mereka juga menyarankan kalau memang masih ragu pakai yang bawaan aslinya ini, silahkan ditambah pre-filter lagi. Itu. Dari filter kemudian lanjut ke sini, ke high pressure pump. Tapi sebelumnya ini istilahnya seperti keran, Pak. Keran yang dikendalikan oleh listrik. Kalau kita lihat di sini garis merah menuju kemana? Ke ECU. Di sini dia istilahnya memainkan buka tutup kerannya itu mau seberapa besar fuel yang mengalir ke sini. Untuk apa? Kalau fuelnya mengalir maksimal, maka
pressure yang bisa diberikan maksimal juga. Tapi kalau misalkan dibukanya cuma sedikit, berarti fuel yang bisa ditekan ke atas itu pressure-nya juga berkurang. Fuel solar, fuel. Iya, solarnya. Jadi ada kerannya di sini. Terus kemudian setelah masuk ke sini ada high pressure pump ke bagian ini. Ini untuk pompanya kurang lebih gerakannya seperti ini. Ada dua yang dia itu keluar, ada dua pipa nanti ke atas. Yang tadi metering valve itu mengatur yang mau masuk ke dalam ruangan ini seberapa banyak itu. Kalau misalkan butuhnya engine ini dibaca oleh ECU butuh banyak, maka di sini nanti akan ditambahkan untuk alirannya sehingga pressure-nya juga naik. Oh, berarti settingannya otomatis Pak sesuai kebutuhan ya? Otomatis, dia udah baca sendiri nih ECU. Dari speednya, kemudian dari misalkan pressure-nya ini, ada juga membaca nanti dari yang mau masuk ke udara yang mau masuk ruang bakar itu, kalau suhunya di atas standar dia, nanti fuelnya akan dikurangi juga di sini. Di bagian ini sama yang penyemprotannya ini. Jadi biar nggak cepat panas. Tuh. Kalau dari apa istilahnya permintaan sebagai user, wah ini bagus. Tapi kalau urusannya sama orang maintenance biasanya udah gini-gini aja. Karena sistemnya elektronik. Dari high pressure pump itu masuk ke common rail untuk mengumpulkan pressure dari dua keluaran ini, sehingga di common railnya itu tekanannya tidak apa ya istilahnya, tidak fluktuatif. Kalau misalkan ini cuma satu, itu nanti akan tekanan tinggi, rendah, tinggi, rendah. Tapi kalau di sini ada dua yang dikumpulkan menjadi satu bagian, maka naik turunnya itu tidak terlalu parah. Misalkan tadi naiknya itu misal 500 0, 500 0. Sekarang turunnya jadi mungkin 500 terus turun 300, 500 300 seperti itu. Karena di gantian. Sensor di pressure sensor itu ada dua. Yang mana? Di ini. Iya. Ada ini ya. Kalau ini sensor. Sensor ini mengumpan secara elektronik ke ECU. Kalau di sini pressure-nya itu besar, dibaca ECU itu terlalu besar, ini yang akan direm nanti metering valve-nya. Jangan sampai kalau terlalu besar pressure-nya bisa nanti mungkin merusak bagian pipanya ini atau konektornya ini, atau mungkin ke bagian pipa yang ini. Itu otaknya Pak ya? Otaknya. Itu kalau rusak gimana? Kalau dari prinsipal sih misalkan rusak gitu ya, nggak ada misalkan, oh ini disolder, enggak. Iya, ganti ECU-nya. Oh, ECU-nya yang diganti. Ganti harus ini. Iya. Ya, kan berarti isinya data-data gitu. Iya. Berarti dimasukin data lagi gitu. Kalau ngomongin itu misalkan sebenarnya ECU-nya kan kalau di sini digambarkan cuma satu. Kalau di sini kan digambarkan cuma satu. Kalau di unit kan ada dua kanan kiri itu. Ya kan? Ada yang master, ada yang slave. Dua ECU ini fisiknya sama, di dalamnya yang hardware-nya itu sama. Programnya yang beda. Yang satu diprogram sebagai tuannya, yang satu diprogram sebagai pelayannya. Itu. Kalau misalkan mau misalkan saya punya unit ECU-nya master rusak. Nah, di sini ada ECU nganggur tapi slave. Ini harus diprogram ulang lagi baru di plug gitu. Jadi master. Iya, jadi master itu bisa. Slabnya nggak ada. Kenapa? Slabnya kan nggak ada tadi. Berarti ganti slabnya gitu. Kalau slave-nya ya sama, bisa juga diganti. Kalau misalkan yang ada itu, lah ini ECU-nya sama, tapi ini statusnya master, dipasang di bagian slave, nggak bisa, harus diprogram ulang lagi. Itu.
Berarti sensor itu nggak bisa dibersihin ya Pak? Ganti. Ganti biasanya. Ganti. Kalau dibersihin dikalibrasi itu nggak bisa kan? Sensornya nih. Yang mana? Sensor pressure. ini kan. Nah, itu bersihnya gimana ya? Bodinya kan ini kayak di casting gitu loh, bukan di ada baut atau apa dibongkar gitu. Di dalamnya kan kayak iya. Nah, modelnya ini seperti membran di dalamnya itu. Kalau ada tekanan dia melengkung, dia mengubah jadi besaran pressure itu. Tapi jangan rusak. Kalau Takutnya kotor Pak. ya kalau kotor biasanya kan masuk sini kan, bisa menghambat. Harusnya misalkan masuk, ternyata yang masuk ada tamu yang tak diundang. Begitu harusnya itu dia bisa mengembalikan, malah nahan di dalam. Itu kan bisa aja potensi itu. Berarti bisa disemprot pakai angin atau gimana? Kalau disemprot ntar malah bisa ngerusak itunya nanti. Terus kita juga nggak tahu di dalam itu memang ketika disemprot udah oke apa belum, itu kan belum tahu juga. Jadi kondisi kayak itu mempengaruhi kerja itu juga. Iya, Kalau sensornya- ngaruh. Karena kelemahannya sisi full elektronik kayak gini, satu sensor yang error biasanya ngaruh banget. Iya. Makanya perhatian di sisi elektronik. Ini ya Pak ya, timing belt ya? Pakai Timing belt, timing gear dia, timing. pakai gear. Itu dia Pak, kalau misalnya si sensor itu rusak, di modul kebaca nggak Pak? Di modul Kebaca nggak? Maksudnya warning apa yang rusak gitu, jadi kita nggak ngeraba-ngeraba nyari segala macam. mungkin error pembacaannya. Error pembacaan. Iya. Tapi nganalisa misalnya si part itu yang rusak enggak ya? Nganalisanya mungkin nanti ada pengukuran sih. Di ini kan ada kakinya kalau nggak salah 3 nih. Tapi kalau untuk sekarang saya lupa ini ukurannya berapa itu lupa. Belum saya Kita belum. tuh pas sudah di situ warning alarm, terusnya ada pemberitahuan juga misalnya sensor pressure NG gitu, enggak ya Pak? Itu kalau sensor ini ya, Nah, ini kan ada backupnya dari sini juga nih. Tapi ini mechanical. Misalkan di sini tekanannya tinggi, bocorin ke sini. Kalau misalkan terjadi masalah di sini, di dipsi itu tergantung masalahnya di sini. Kalau dia nggak bisa baca, berarti di dipsi itu nanti juga nggak terbaca. Misalkan pressernya itu jadi 0 atau kayak gimana, nah itu di dipsi juga kebaca 0. Padahal di sini wong engineer aneh kan nggak mungkin kan 0 itu. Karena kan itu kan dia pengalir solar ke engine ya. Nah, kalau misalnya solarnya terhambat kan dia kayak batu-batu gitu Pak. Gitu kan? Kayak Iya. misalnya nggak langsam lah kalau kata mobil mah. Ya begitu, kalau langsung kan ini Ya masuk angin gitu. iya. Jadi mesin masuk angin gimana sih? Kerokil. Kalau masuk angin. Kecelakaan. Ini kali baik ya. Jadi gitu untuk sensor yang ini. Dari common rail dia nanti dibagi jadi 6 karena ini untuk satu sisi saja. Sisi yang satunya lagi juga sama, ada satu common rail menuju ke injektor. Nah, injektor ini dia selalu standby menerima pressure tinggi dari common rail, tapi dia tidak akan menyemprotkan ke ruang bakar melalui ujung ini kalau di bagian koilnya tidak mendapatkan listrik atau powernya. Nah, ini yang uniknya di tipe CRI ini, kalau injektor yang atau nozzle FIP itu kan nyemprotnya cuma sekali, habis itu istirahat. Biasanya kalau ECU ini, kalau di engine Komatsu, saya lihatnya itu menyesuaikan seberapa besar penyemprotan dan juga kecepatan penyemprotan dan juga berapa kali. Jadi dalam satu siklus dia bisa trot kayak gitu untuk menyesuaikan pembakaran biar lebih bagus. Kelebihan dari CRI itu. Makanya pembakarannya low emisi kalau mereka bilang.
Oke, itu yang sampai ke injektor. Kemudian ada beberapa sensor lagi. Selain pressure sensor, ada juga camshaft position sensor dan juga crankshaft position sensor. Ini dua ini juga harus bekerja sama dengan baik. Pemasangan dari camshaftnya ini juga nggak boleh sembarangan untuk gearnya, karena dia nanti akan pembacaan dua ini dikombinasikan untuk menentukan firing order. Kapan misalkan silinder satu itu perlu penyemprotan. Kalau geser sedikit saja, penyemprotannya bisa kacau, engine bisa nggak running. Secara singkatnya seperti itu. Ini bentuknya kurang lebih seperti ini, camshaft ini. Jadi dia melihat posisi, ada beberapa celowakan, satu, yang ini dua. Ketika dia nyampe dua ini, berarti dia satu putaran. Di bagian engine juga sama, menandai satu putaran. Ini ada gigi yang hilang satu nih. Nah, ini muter ketika nyampe yang hilang satu itu berarti ditandai satu putaran. Sedangkan kita tahu kalau crankshaft muter satu kali, yang camshaft itu muternya kebalik. Camshaftnya satu kali, ini dua kali. Berarti yang satu itu cuma segini satu. Nah ini udah dua. Nah, kayak gitu. Ini kan harus selaras ujung ketemu ujung. Kalau misalkan geser sedikit, nanti penyemprotannya geser, udah nggak bisa nggak running gitu. Yang buat geser biasanya apa, Pak? Kalau pas misalkan nih ada repair atau pelepasan si pump, nanti kalau kita nggak tahu ini posisi berapa ya, bismillah lah pokoknya di apa ngocok dadu, oh ini klek. Nah, nanti kan bisa geser. Suaranya aneh nanti. Malah nggak bunyi bisa biasanya. Misalkan waktu dia itu langkahnya sedang exhaust, dia malah nyemprot. Nah, ini kan malah buang solar. Ada pokoknya nggak buat ini biar nggak salah? Tandanya ada di timing gearnya itu pasti ada. Oh, kata dia timing gear. Ya? Iya, pasti ada. Ada. Biasanya masangnya di top 1 itu kan ya. Iya. Top 1 ini dipasang di posisi top 1, ini juga sama gitu baru masuk. Kalau misalkan pengen ribet ngangkat-ngangkatnya lagi, bongkar semua posisi dari itu, terus titik-titiknya itu dipertemukan, bisa. Itu ya effort lagi sih itu. Apalagi engine-nya gede. Kemudian sensor apa lagi ya? Oh iya. Iya ini dari bahas tadi kan. Ini jadi apa? Istilahnya kerjasama itu buat menentukan timing. Sama ini kayaknya overflow valve. Tadi di high pressure pump menerima supply yang dari gear pump secara terus menerus. Dan di sini ada metering tadi. Kalau misalkan butuhnya dikit, berarti sisa kiriman dari apa ini tadi, supply pump itu nanti akan kembali melalui ini jalur return. Semakin sedikit yang masuk ke high pressure, berarti semakin banyak yang dibuang ke return. Iya, balik lagi. Fuel system sudah? Tahu ada lagi? Ada? Fuel system udah? Oke. Nanti. Nah, itu yang kuning sama biru bedanya apa? Kuning sama Full ya. Kuning, Ini kan biru, kalau biru angin gitu. mana sih? returnnya, biru returnnya. Itu yang Oh, garisnya. Lihatnya. Ini yang hitam ini gampangannya low pressure. Oh, low pressure. Kalau yang Full. kuning itu ini semuanya fuel. Oh, semua. Ini pressure solar yang rendah pressernya. Ini pressure yang tinggi. Pressure. Kalau yang biru itu untuk yang pulang kembali ke sini. Balik lagi. Itu. Yang merah.
Nggak tahu jalan dia. Merah ini elektrik. Wah, elektrik. Ya. Anginnya nggak ada Pak. Anginnya nggak ada di sini. Malah bahaya kalau masuk angin di sini. Mobilmu masuk angin gitu. Nah, kalau dikasih tolak angin malah parah nanti. Bukan kayak kita. Kalau sampai apa solarnya core habis nih, Iya. kita nggak sensornya mungkin mati, itu apa yang terjadi? Solar habis. Ah. Kalau di sini solar habis. Ada ini nggak apa proteknya di genset ini nggak? Oh langsung off tapi nggak bisa rusakin apa? Biasanya kalau mobil apa? Yang injeksi itu ya. Injeksi langsung wah ini harus dipompa ulang tuh di set. Kalau kemarin pas training itu mereka tidak menyebutkan ada kerusakan seperti itu sih, Pak. Nggak ada ya? Kalau pas kemarin itu. Kalau di Logic Takutnya kayak mobil kan, itu kan sistemnya ada angin kejebak gitu kan. Kalau misalkan kehabisan sih, kalau takut angin kejebak biasanya ini dinyalain agak lama gitu biar. Kalau dia punya pompa ini pompa buat Feed pump itu. yang feed pumpnya udah elektrik. Elektrik. Jadi kan cuma di on kan gitu aja kan. Terus nanti biar fuelnya ngalir. Nah di situ bisa untuk menghilangkan masuk angin. Ya, kayak mobil-mobil genset kan apa sih? Genset apa? Diesel. Diesel ya Pak. Itu kan ada angin kejebak kayak gitu. Iya. Dari situ kan. Kalau sampai merusak sih harusnya enggak sih. Kemarin enggak sampai masuk gitu. Hah? Iya iya. Nah, gitu. Ya mobil dulu. Mobil saya minta dulu gitu kan. Itu kan sih. Zaman dulu ya. Ini sudah? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita ke